itu nanti energinya juga baik. Karena pekerjaan itu tidak hanya tergantung kampus. Pekerjaan itu nanti magnet rezeki kita itu nanti ngerti-ngerti gampang kawian, gampang ketemu jodoh. Itu kan ya. Karena kebaikan yang dulu ketika adik-adik di kampus jalan. Jadi itu nanti sampai ke pom bensin dan saya keluar waktu itu baru awal-awal nikah. Terus saya usaha bebek. Usaha bebek itu saya karena 100 itu punya hasil sehari 70.000. Instingnya ya di akuntansi pengen nambah, ditawari bank 100 juta nggak salah. Jadi kalau di bebek 100 oleh 70.000 nanti bebek 1.000, jadi punya uang berapa nih? 700. Nah, itu insting pelaku riba, insting hitung-hitungan matematika. Jadi di dalam kehidupan itu ada matematika yang sifatnya 1 tambah 1 2, ada yang 10 itu dikurangi 1 jadi 109. Ya, karena satu kebaikan Allah balas 10 dan Allah limpahkan 100. Ya, jadi itu tidak semua yang dikurangi itu akan mengecil itu ya. Seperti pohon itu ketika dirempeli dia akan membesar. Sing ampun dadi wit telo itu batangnya kecil, buahnya yang besar tapi disembunyikan. Makanya bahasanya Anwar Jadi itu nek telo itu dibedol sak apa-apane nanti dijabat. Jadilah seperti buah mangga, jadi ketika dilempar tapi tetap berbuah senyum, jadi dibalas dengan buah senyum. Luar biasa. Niku ketika setelah dari bebek, istri niku nambah usaha rambak. Jadi istri saya beli rambak mentah niku dosen yang kira itu dulu 15.000 atau apa, terus digoreng dibungkusi dewe-dewe. Dititipnya tentang angkringan alun-alun, kemudian kan sekitar angkringan itu. Kalau ini wali ini berdrodok nih, kayak kamu buruh pom, bojoku kayak kuliah, uang tua diwangi tani, ratusan juta, terus mau saiki kerja dodol rambak, titip-titip ke angkringan itu ada yang berdrodok. Jadi salah satu kebaikan suami itu sebetulnya kemudahan suami itu ketika pengen membahagiakan istri. Nah, mas-mas itu nggak pengen sukses, istrinya lo apa dituruti nanti insya Allah rezekinya dimudahkan. Tapi kalau ada suami yang menyakiti hati istrinya, nanti repair gosok. Karena apa? Kesuksesan itu berangkat dari keluarga dan kehancuran itu berangkat dari keluarga. Biasanya hancurnya itu yaitu dari suami istri dulu. Makanya ketika nikah ya, buat jenengan bapak ibu jenengan kaya, itu 5 tahun pertama pasti ujiannya ekonomi. Nah jadi kalau baru 5 tahun itu prihatin pegang erat suami istri, jangan kena goda yang lainnya. Nah, nanti 5 tahun ke atas ujiannya sebutan ekonomi, tapi kesetiaan. Karena ketika laki-laki sudah diuji dengan uang, nah itu nanti. Nah, ketika kamu fokus kepada satu istri dan kamu bagian istri itu, nanti insya Allah hidupmu akan bahagia. Makanya banyak laki-laki yang jatuh ketika sudah punya wanita idaman lain. Yang viral di Jawa Barat, sinten Lisa L ya. Sebaik-baik apapun lelaki, ketika sudah punya selingkuhan udah habis karirnya, habis pangkatnya, habis semuanya lah. Ngeri kan? Kalau bisa mas-mas itu jangan main gitu. Malah itu paling uang kamu miliaran, usaha kamu bagus, habis. Makanya jangan sesekali-kali melukai hati wanita. Nek pamane dijak padu ngono lu ngomong. Nanti mau dijak rame jangan layani, nanti jadi nggak berkah di rumah, usahanya jadi kacau. Itu tadi sampai ke usaha ternak bebek dan rambak, dan saya nggak sampai setahun itu sudah ambruk. Karena apa? Uangnya pakai uang riba. Makanya ini akuntansi. Saya kemarin ngaji di pengusaha Solo Raya itu baru dapat satu ilmu, bisa disurvei
ternyata orang yang menjalankan usaha pakai hutang riba itu hanya menjadi budak. Teman yang undang saya itu punya pabrik rajut, itu yang ngarep Alakson itu saya, yang ngarep kampus di UI Fakultas Hukum. Itu 5 tahun punya karyawan 100, itu dihitung antara hutang dan asetnya itu banyak hutangnya. Jadi wong seneng utang, niku coba disurvei. Itu antara kekayaan dan hutangnya pasti bisa hutangnya. Makanya itu seperti gunung es, kita gede tapi dia akan mencair di kemudian hari. Makanya sekarang kita awali usaha dengan uang seadanya. Belum punya modal, jual tenaga, jual ilmu, jualkan barang orang. Tinggal moto, tinggal kirim gambar, nanti diiklankan dapat fee, tabung buat modal. Kalau adik-adik baru merintis susah, langsung hutang 100 juta, nggak ada rumah, nggak ada motor, nggak ada mobil, tunggu aja kehancuran nggak sampai 5 tahun. Kalau 5 tahun belum hancur itu paling memperpanjang pinjaman, menambah pinjaman, dan itu nanti pada akhirnya ambruk juga. Makanya di Klaten kemarin ada kasus-kasus masih muda sampai bunuh diri karena nggak kuat ditekan hutang. Apalagi ada pinjol, ada bank retail, itu kan bahaya. Makanya ini peran serta mahasiswa mengedukasi masyarakat dan memberi contoh bahwa menjadi pengusaha itu mudah. Jadi jualkan barang saya, jualkan barang Bu dosen. Kalau enggak jadi karyawan dulu tidak apa-apa, ditabung-tabung kalau uang buat usaha. Pokoknya jangan sekali-kali memulai usaha dengan hutang riba, pasti hancur. Jadi setelah hancur, saya waktu itu evaluasi itu berhutang oke, dia terus biasanya orang lagi rugiran gitu itu pasti dijauhi temen gitu. Nek teng kampung itu, nek lagi duduk lagi sukses itu pasti banyak orang datang, banyak orang main. Tapi ketika tahu, kan ini diparani bang, Maya dilelang, itu pasti orang pada menjauh. Makanya cari teman yang setia. Nah itu waktu itu terus saya evaluasi diri, saya perbagi diri. Saya dulu ketika jualan telur itu sholatnya saya gabung-gabung. Ini yang muslim ya, nanti yang nggak muslim tetap di ibadahnya. Jadi saya sholat zuhur dan ngasar itu habis. Jadi zuhur saya berangkat dari rumah saya, area telur asin saya di Jogja. Jadi zuhur ngasar itu waktu yang bersamaan. Jadi ditunda-tunda, ndope bosok, sales do kabur, ketipu, saja ada masalah. Jadi ternyata ketika kita mendahulukan Allah, mendahulukan ibadah, mendahulukan orang tua, nanti hidupnya happy. Jadi waktu itu saya di perenungan malam, saya makanya saya sering belajar di Ustadz Adi Hidayat ya. Orang-orang yang mau dijaga hartanya, anaknya, karirnya itu emang harus bangun sebelum subuh. Kalau dulu Bu dosen kalau dengar itu kisahnya B.J. Habibie dan